Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 3 kelas 7E Agroforestry. Di sini kami sedang mengunjungi salah satu sistem agro Silvo Apis pastura yang ada di Kabupaten Siak, tepatnya di kawasan PT TKWL. Saya di sini Dinda Noviel Lestari. Saya Wirdatil Hasana. Saya Noval Eva Yowana. Saya Muhammad Wardiansyah. Saya Panekan Rizky Siregar. Saya Muhammad Hafiz. Saya Agung Khonul Faiz. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum lapangan ini yaitu yang pertama mengidentifikasi komponen utama sistem agro Silvo Apis mellifera, yang kedua menjelaskan fungsi dan interaksi antara komponen sistem, yang ketiga melakukan praktik dasar budidaya lebah madu, yang keempat menganalisis manfaat ekologi dan ekonomi sistem terpadu, dan yang terakhir yaitu menyusun rekomendasi pengelolaan sistem. Agro Silvo Apis mellifera berada pada perkebunan HTI milik PT Ara Arabadi yang berada bersebelahan dengan perkebunan sawit PT TKWL. Terdapat beberapa keanekaragaman hayati yang berada di sekitar agroforestry ini. Yang pertama ada tanaman akasia. Tanaman ini bermanfaat bagi Apis mellifera sebagai sumber pangan dan penghasil nektar bagi lebah. Selanjutnya ada Apis mellifera. Lebah ini berasal dari Pulau Jawa. Stup atau tempat tinggalnya tidak memiliki aturan peletakan yang khusus. Setiap stup terdiri dari hanya satu ratu. Selanjutnya ada tanaman sawit. Tanaman ini berguna sebagai penghasil polen bagi lebah. Keragaman hayati selanjutnya ada lumut. Lumut sendiri berfungsi sebagai penghasil nektar bagi lebah. Kalau kalian ada pertanyaan silakan ditanyakan ke bapaknya. Ini tepung sarinya yang ini, yang kuning-kuning ini Bu. Nah, ini, Bener-bener. ini yang udah mau lahir. Kalian lihat kan tuh? Ya, kelihatan dah. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Selalu di situ posisinya. Itu kelihatan bedanya besar. Oh yang gede. Ini ratunya. Masih muda nih, masih produktif. Jadi ratu ini pun kalau udah nggak produktif kami ganti Bu. Oh gitu. Ya kami matiin. Berarti satu kota ini masing-masing satu gitu. Oh enggak, ya satu kotak ini ya satu ratunya. Dia tak boleh ada dua. Kalau ini udah nanti 8 ini udah full, udah padat, harus pecah koloni. Kalau tak dipecah koloni dia penuh. Biar produksinya. Apa orang kerja itu pasti? Ya tidak. Ya yang bagi perawat-perawat itu. Nah, adik-adik yang merawat itu kan memang dia mandah di sini kan nggak pulang kan, itulah gaji mereka. Kalau untuk manen, kalau pas panen itu kan tambah orang lagi itu cuma harian. Ya, satu hari misalnya satu hari kita panen ya satu hari aja kita bayar. Profitnya besar nggak Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini makanya betah nih Pak. Udah jatuh bangun masih ditahan terus nih Pak. Betah kayaknya nih. Biasanya bisa kalau Bapak jual dia hitung itu per kilo atau per liter? Kilo Pak. Per kilo. Per kilo. Per kilo. Kalau per kilo itu dari satu stuk itu berapa lama sudah dapat 1 kilo? Gini, kalau 1 kilo repot ya gini Pak. Hitungnya kalau pernah kami hitung dulu kan, satu stup itu kami hitung dapat berapa kilo cairnya ya, berbentuk cair. Itu pernah waktu cuaca bagus sampai 6 atau 7 kilo. Satu stuk? Satu stuk. Satu kali panen? Satu kali panen Pak. Kalau yang isi 8 macam itu tadi lah, yang posisi lebah sehat, cuaca. Ini kalau diletak di bawah pohon sawit itu apa Bu? Nggak apa-apa sih. Kenapa di bawah Aceh? Kalau di akasia ini kan nggak ada perawatan pekerjaan kan. Nggak ada. Kalau di bawah sawit nanti ganggu orang manen, melepah kan. Kalau sini kan dibiarin aja ini gitu. Ada ini nggak? Ada syarat akasia umur sekian gitu nggak ada? Syarat sebenarnya nggak ada Bu. Cuman kalau yang lebih banyak menghasilkan nektar itu yang di bawah 3 tahun. Di bawah 3 tahun ya? Kayak ini 14 bulan ya umur nih. Oke. Berarti ini kita akan pindah-pindah tempatnya toh? Kalau misalnya ini Ya, makin tua. betul. Ini di sini baru sekitar 4 bulan Bu ini. Dulu udah di sini kan panen, kami pindah. Jadi udah ditanam lagi, kami balik lagi sini lagi. Dia ada pengaruh umur tanaman inangnya. Sebenarnya walaupun tua pun tetap ada madunya, cuman kurang. Karena memang bunganya udah nggak banyak lagi juga ya mungkin ya? Dia bukan dari bunga Bu. Kalau akasia dari ketiak daun. Oh, ketiak daunnya ya? Nah, jadi kalau udah tua ini muncul daun muda itu kan udah berkurang. Oh iya. Tapi kalau mau segini-segini itu lagi banyak-banyaknya itu. Ini yang di belakang situ masih kecil segini. Umur 8 bulan yang belakang. Petak belakang. Tapi ada nggak Pak orang nanam di lakukan ini di Eusi? Namanya Eusi. Kalau eukaliptus nggak ada madu. Nggak ada madu. Kami udah coba di Kandis, di Minas. Tak ada madu, kami bawa pulang. Seminggu aja habis madu yang ada di dalam ini kering. Habis itu makan dia kan. Karena dia nggak ada pakan, dimakannya lagi kan? Karena madu ini sebenarnya kan stok makanan dia. Iya. Makanya kalau seperti ini, ada madunya pun kami nggak berani panen. Cuaca
masih kurang bagus, takutnya habis dipanen Dia nggak tak ada ada panas, nanti mati kan. Kan kebanyakan yang belum paham peternak kawan-kawan di sini banyak gitu, dia ngejar hasil ya? produksi, tapi nggak mikirin koloni. Kalau kami koloni dulu yang kami pikir. Kalau lagi bagus Pak, cuaca bagus, itu bisa menghasilkan berapa kilo untuk semua berapa 6.000 ya? Ya, mau sekitar 25 sampai 30 Per hari? nggak per bulan. Per bulan. Ton. Oh, ton ya? Ton ya, bukan kg. Kalau pas cuaca bagus, lebahnya pun sehat. Kalau ini kan lebah kurang sehat kan, Iya. yang kami ceritain tadi kena racun drone tadi kan. Makanya kami milihnya di sini, ini yang nggak pakai musim kan, akasia. Untuk pohon akasia ini Pak, kira-kira ada nggak fungsi tertentunya untuk lebah-lebah ini Pak? Fungsi tertentunya, maksudnya fungsi pohon ke lebah. Iya, fungsinya. Dia cuman nektar sih, nektar sama tepung sari. Tepung sari itu dari bunga, tapi bunga akasia ini musiman ya, seperti itu contohnya. Itu ada yang kecil-kecil tuh. Nah, itu bunga akasia tuh. Yang di atas itu udah mulai pecah tuh kuning kan. Cuman itu musiman. Jadi sebenarnya tepung sari sawit sama akasia ini sama-sama fungsinya, cuman untuk kualitas tepung sari lebih bagus akasia. Dan dia pandai nih, kalau musim bunga akasia dia tak mau ambil sawit. Nah, nampak di dalamnya nih. Kalau yang tepung sari itu. Nah, ini warnanya kan beda. Ini kuning, yang ini agak putih, yang agak putih itu sawit, yang kuning banget ini itu akasia. Gimana ya, sawit tuh tepung sarinya keras, nggak selembut yang akasia. Yang lembut lagi lumut yang paling bagus untuk perkembangan kan. Kalau tepung sari kan untuk perkembangan nih, untuk makan anak nih kan. Yang bagus lagi kalau pas musim lumut di parit tuh kan, ada yang warna-warna pink itu cepat untuk perkembangan karena dia gimana ya, lumer gitu dia, dipegang gitu kayak jelly gitu, lumer bagus. Kalau sawit keras. Untuk pengecekan lebah ini berapa kali sehari atau per minggu gitu? Kami rata-rata 5 atau 6 hari sekali. Oh, berarti jatuhnya seminggu Seminggu sekali. sekali. Itu di kapan Pak? Pagi, siang, Tergantung cuaca. Tergantung cuaca. Kalau kayak ini tadi kan cuaca bagus, dia dari pagi nih. 2 orang dari pagi sampai sore lah di sini kan. Nah, kalau di sini kan dominan untuk penyerbukannya lebahnya nih Pak. Ya. Terus ada serangga lainnya nggak? Atau yang lebih yang sama-sama dominan atau yang lain? Kayaknya enggak ada sih kalau untuk yang penyerbukan kan. Kompetisinya gitu maksudnya? Kompetisinya paling lebah liar, lebah hutan tuh kan, lebah sialang itu pun tak banyak lagi kan. Tempat hinggap sudah tak ada lagi. Itu ada cuman tak banyak, tak ngaruh lah. Dewasa bisa 3 kilo sampai 4 kilo dewasa ya. Terbang. Tapi itu tergantung pakan, kalau di sekitar sini ada pun dia tak akan jauh-jauh. Nah, ini contoh madu yang udah layak panen. Nih udah tersegel kan. Nah, kalau di sini udah kayak gini nih udah layak panen. Biasanya kadar air di sekitar 20 sampai 22. Jadi kami punya standar madu kami sendiri gitu. Kalau masih belum tertutup macam tadi belum layak sih. Memang bisa dipanen, cuman nanti madunya cair. Kalau cair pasti bergas. Itu makanya kadang ada madu meledak kan. Nah, itu gara-gara kadar air tinggi. Jadi proses fermentasinya belum selesai. Nah, yang ini yang belum. Jadi ini mungkin tunggu 3 hari lagi nih tertutup semua. Kalau itu apa Pak? Yang tumpukan itu Pak? Mana nih? Itu. Oh, itu ini sarang ini yang udah tua diganti. Ini bisa dikoyak nih, dibuang. Nah, diganti sama sarang baru. Namanya istilahnya kami pondasi. Itu pun bahannya dari lilin itu juga. Lilin itu nanti kami bawa pulang, kami olah, kami cetak seperti ini tapi tipis, selebar kertas gitu kan. Untuk pondasinya aja, nanti yang bangun lebah itu sendiri. Nih, kalau madu udah tersegel semua gini, baru kami panen. Ini Berapa dari ujung ke situ atau cuman kayak satu? ini gini kayak ini nih. Nah, ini kan udah semua nih. Ini udah layak panen nih. Jadi paling nunggu sebentar, nunggu nutup yang ini 2 atau 3 hari, ini udah nutup nih. Nah, bisa panen. Nah, ini yang udah kita toel-toel tadi nanti nutup lagi. Ditutup lagi sama dia nggak apa-apa. Karena waktu manen ini nanti pun yang nutup ini kan nggak bisa keluar madu nih, diputar kan, itu dipotong pakai pisau, dipotong, baru dimasukkan ke ekstraktor tuh. Terus dari tanaman ini bagian yang disukain madunya mana ya Pak? Di ketiak daun. Yang Sebelum panas lah, karena kalau panas kan dia cepat kering. Nektar itu dari sini nih, dari ketiak daun sini keluarnya, sini. Dari sini. Kalau yang udah tua gini nih nggak ngeluarin nektar nih. Jadi yang daun muda. Batas sini ke atas. Ya, di sini. Dia ada kayak putih gitu, bening gitu kan. Nah, itulah nektarnya. Makanya di akasia itu banyak semut karena banyak nektar kan. Ini yang bentar lagi lahir ini. Kalau ini mungkin sekitar 2 hari lahir nih. Ini umurnya mulai dari yang kecil itu apa namanya istilahnya ya? Yang kayak telurnya itu kan. Sebelum larva. Larva kan udah berbentuk dia kayak C gitu. Nah, sebelum larva itu sampai kayak gini 12 hari. 12 hari dia lahir. Nanti paling 2 hari udah bisa kerja. Ya, ini mudah-mudah nih barusan lahiran tuh.
Berarti kalau yang muda sama tua pembedanya salah satu dari warna juga Pak? Di warna sama ukurannya. Nanti umur hari kedua udah produktif atau belum Pak? Udah, tapi dia kerjanya belum jauh, masih sekitaran gitulah, masih deket-deket. Sama ratu pun gitu juga. Masa produktifnya sampai berapa tahun Pak? Untuk 1 ekor lebah, umurnya itu tak lama sih. Itu masih agak bingung, ada yang bilang 40 hari. Tapi itu semua tergantung cuaca ya. Kalau di Jawa mungkin bisa sampai 40 hari, tapi kalau di sini kami amati nggak pernah sampai 40 hari. Karena 1 bulan ya? tak sampai, karena di sini kan cuaca lebih panas. Nah, terus entah dari sumber nektarnya jadi pengaruh ke umurnya kan. Gitu. Di sini paling sekitar 25 hari kan. Ya, paling kencang sampai sebulan. Makanya ini harus selalu dijaga biar nggak putus generasi kan. Ini telur nih. Yang paling ngaruh ya kayak beruang. Di sini ada. Nah, berapa kali sini di hantam beruang sini. Karena dekat hutan lindung gitu kan. Bapak di sini ada sewa lahannya atau? Enggak, kami numpang. Nah, numpang, kami pakai izin, kami ada ikut kelompok tani hutan tuh. Nah, jadi pakai itulah izinnya. Pakai izin ke desa gitu. Kalau prosedurnya lah gitu. Kalau di sini kebetulan banyak kawan yang main telepon gitu aja udah dikasih gitu kan. Karena nggak ribet ya? enggak sih sebenarnya enggak. Karena ya dengan adanya ini mereka pun jadi ada manfaatnya juga. Contohnya untuk api, kalau untuk akasia kan, untuk api kan tentu kami lebih menjaga. Jadi lebih takut api kan, asap aja takut kan, gitu. Kalau untuk ke sawit, yang untuk bantu penyerbukan kan, jadi sama-sama menguntungkan sebenarnya. Makanya rata-rata perusahaan itu boleh. Tapi ini memang letaknya memang di akasia atau di sawit juga bisa. Maksudnya kan ini kan di antara gitu. Nah ini kan kebetulan di akasia gitu. Apa kalau misalnya kita letak di sawit gitu nggak? Bisa. Cuman karena itu kan punya perusahaan, nanti diantar bawah atau apa. Ada yang di kebun kami sendiri di bawah sawit. Kalau itu nanti mengganggu kerja mereka kan, kemarin atau apa. Mana lebih banyak sini? Yang di sawit atau di akasia? Sama sih. Sama. Kalau dengan kualitasnya, kualitas madunya? Sama aja sih. Sama. Tapi beda kualitasnya sama yang ini. Lebahnya dimakan berapa kilo? Itu tadi kalau yang dewasa bisa 3-4 kilo. Itu kalau nggak ada sumber makan di dekat. Dari belakang mana? Apa ada serangga lain gitu Pak? Serangga yang penyerbuk kayak nektar gitu selain lebah ini? Kayaknya itu tadi madu lebah liar itu, bukan itu. Itulah kayaknya Cuman lebah liar itu. Ya. Tapi itu nggak pengaruh ke sini sih. Dia pun nggak akan mau gabung tuh. Dia beda. Itu kan apis, namanya apis dorsata ya. Kalau ini kan apis mellifera, beda jenis. Nggak akan mau gabung satu dia. Pak, ini kan diletakkan di pohon akasia kan Pak. Bagusnya itu kalau untuk lebah ini diletakkan di sekitaran tanaman apa gitu Pak? Ada tanaman khususnya gitu atau yang biar lebih bagus? Kalau untuk khususnya nggak ada sih. Intinya harus ada sumber nektar sama ada sumber tepung sari. Itu intinya. Cuman kenapa kami pilih di akasia sama sawit? Kan ini yang nggak pakai musim. Nektar akasia nggak pakai musim. Selagi masih mengeluarkan daun muda, dia pasti keluar nektar. Sawit kan nggak pakai musim juga, berbunga terus. Itu sih sebenarnya. Kalau untuk khususnya nggak ada gitu. Yang intinya harus ada 2 unsur tadi. Di antara tempat ini apa ada jarak tertentu untuk letakkan? Enggak, ini cuma memudahkan pekerjaan kontrol aja. Sebenarnya kan enaknya dari samping gini. Apalagi waktu panen itu kan harus diginiin, lebah itu diginiin kan. Nah, sama nektar itu penting. Terus kayak intensitas cahayanya gitu gimana Pak? Kalau misalnya kan kayak cuaca sekarang ini kan cahaya nggak terlalu menyengat gitu kan, terus kayak kadang ada yang menyengat gitu, itu berpengaruh juga nggak Pak? Enggak sih, cuman gini ya, kami ada yang kami taruh di tepi jalan gitu kan, di baru sana. Dia kelebihannya gini, kalau pagi dia cepat kerja, karena udah panas kan. Kalau kayak ini agak lambat ini, mungkin jam 8 dia baru berangkat kerja kan. Nah, kalau itu jam 7 udah berangkat kerja gitu, karena udah panas, dia pikirnya udah siang kan, gitu. Nah, cuman kasihan yang merawat aja kan panas-panasan. Kalau itu berpengaruh sama waktu panennya nggak Pak? Enggak juga. Sama aja. Makanya itu ini dibuat kayak seng gitu enggak Pak? Ya ini seng. Kan biar panas nih, ini kan cepat panas, jadi mereka cepat kerja gitu. Enggak juga, di dalam kasih kayu. Luarnya ada seng. Ini untuk kena ada hujan nanti. Ya biar nggak cepat busuk, biar nggak merembes. Jadi madunya benar-benar murni, nggak bercampur sama air kan. Panas Pak. Rusak generasinya kan. Berarti ini manual. Kalau boleh kenceng bapak juga kasih dinamo kan. Kalau terlalu kenceng anak itu tadi pun ikut muncrat ya, keluar. Makanya tak boleh kenceng, pelan. Jadi yang keluar cuma madu aja, nggak bercampur anak. Tepung sari tadi pun nggak ikut jatuh, baru keluar dari sana, baru saring, masuk ke langsung. Berarti dimasukkan ke sini gini Pak? Ya masuk sini. Jadi kayak dikipas kan, dikipas jadi madu yang keluar. Itu makanya yang madu yang. Biasanya kalau musim hujan ini berapa bulan sekali panen Pak? Itulah nggak tentu. Punya kami yang di Bukit Batu udah ada yang 3 bulan nggak panen. Udah ada. Nah kalau ini sekitar 40-an hari lah ini. Kalau ini kan tahun 2023 ya, hujan terus. Yang hampir sepanjang tahun hujan. 2023 2024 nggak? 4. Itu kan hujan terus, gimana panennya tuh Pak? Nggak panen kami. Nggak suka selama setahun itu? Dia nggak lah, setahun tuh ada beberapa kali yang panen. Itulah contohnya, kami kan makanya nggak mau jadi satu. Ini ada beberapa titik, mana tahu sini hujan, situ nggak kan, situ bisa panen. Jadi paling setidaknya bisa nutupi operasional kawan-kawan yang kerja lah.
Paling banyak itu berapa kadang Pak kalau hujan itu? 2 kali setahun? Panennya? Iya. Enggak lah. Kalau Satu tempat gitu? satu tempat tuh panennya ya paling lama. Yang paling lama di Bukit Batu itu sekarang 3 bulan nih nggak panen. Itu. Makanya kami pindah semalam kan rencana mau buat sana. Kami pindah. Karena sana lebih cuacanya lebih sering hujan. Berarti disarankan jangan dekat sama peternakan gitu lah Pak ya? Iya. Kalau peternakan yang lain kayak sapi apa sih nggak masalah. Nggak masalah. Maksudnya sesama ternak lebah ini harus ada jarak lah gitu. Itu tadi untuk hasilnya kan. Nektarnya itu biar berbagi nektar. Kalau peternak kayak kambing, sapi, Nggak masalah. Kami di Bari-Bari itu sebelahnya kandang sapi. sebelahnya Pak? Iya. Nggak apa-apa kok. Dia pun nggak akan mau tuh khusus sapi itu. Ya kotor dia nggak mau hinggap, dia nggak mau tuh. Tengok di apa kotoran sapi itu kan nggak ada lebah satu pun nggak ada situ. Berarti ini sebelum panen ini dibersihin dulu? Ya dicuci lah. Ini kan habis panen kemarin. Gimana caranya tuh Pak? Cuci ini kerak-kerak kan. Ini ngapain madunya diputar-putar gitu? Oh itu tadi sisiran tadi diambil dimasukin sini. Dimasukin ini semua penuh baru dibuka. Di tanaman lain gitu kan Pak, di sekitar tanaman lain? Bisa. Jadi nanti misalnya tanaman itu dipupuk, pupuknya baik pupuk kandang Pak, kan kotor tuh Pak. Misalnya kayak dia bunga-bunga gitu Pak, kan nggak terlalu tinggi tuh Pak. Nggak apa-apa, dia yang dihisap kan tetap bunganya. Bunganya. Nah kalau dari bunga kan nektar dari bunga, bukan dari bawah. Cuman kalau kayak di perkampungan, kayak di ini itu madu ini cuma sedikit dipakai. Oh, iya. Dia ya maaf nih ya mungkin kayaknya glukosa pakai. Paham. Itu. Jadi saya waktu di Bandung pun lihat itu dari setengah dari isi itu glukosa gitu. Nah itu yang banyak dipakai di sana. Makanya sekarang inilah baru di konsumen di Jawa ini milih kualitas, ini tahu kualitasnya kan sekarang kencang. Kalau dulu memang nggak mau. Pernah kami bawa 1 truk 8 ton ke Jawa itu 3 bulan nggak habis Pak. Truk gitu. Kendalanya itu apa aja kira-kira? Alhamdulillah nggak ada Selain sih. cuaca. Ya paling cuaca sama hama kayak beruang itu sih kendalanya. Sama ini tadi lah orang nyemprot kan. Tapi ini kan nggak semua lokasi ada penyemprotan gini. Pak, ada manfaat pupuk perusahaan ini ke peternakan Bapak? Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada, dia nggak mau hinggap ke pupuk itu kan. Kami buat ratu baru kan. Iya. Nah, kalau untuk muratu, asal dia udah nggak produktif kami ganti Pak. Oh ganti. Nah, Maksudnya nggak ratunya itu diangkat diganti ratu baru, itu kalau ini masih terima ratu baru. terima. Itu biasanya gini, kita masukinnya bukan berbentuk udah jadi lebah gitu bukan, tapi masih kepompong. Ya, kepompong Nah, ya. masih kepompong di situ biar Oh, dia berarti lahir di dari situ. kepompong itu Pak Yudi tahu ini kepompong ratu ini. Kan ratunya dibuat sendiri Pak, macam tadi. Di sana tadi kan ada buat ratu. Nah, dari itu gitu kan dia nggak mati. Itu telur aja. Ini larvanya kecil. Ini yang bagus untuk buat ratu dia yang dari telur tuh 2 hari. 2 3 hari. Ini sekitar 4 hari nih Mbak, udah besar dia. Dan kalau diambil pakai ini dia nggak hancur, ini nggak pecah. Setelah itu diapain lagi Pak? Dimasukin ke dalam sini, dalam namanya gelas grafting. Di sini ada dokumentasi lapangan kami. Yang pertama itu ada proses pembuatan ratu, pengambilan larvanya. Ada foto tentang lumut, yaitu salah satu keragaman hayati yang ada di sekitar areal peternakan lebah. Baik, berikut adalah tata letak peternakan lebah Apis mellifera yang kami kunjungi. Ini adalah alat yang digunakan petani lebah untuk menenangkan lebah saat pembukaan stop, yaitu yang bernama Bismoker. Ini adalah sisir yang berfungsi untuk peletakan lilin dengan jumlah maksimal 9. Berikut ini adalah madu yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera. Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan diskusi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Selanjutnya adalah dokumentasi akhir kegiatan para mahasiswa bersama narasumber yaitu Pak Yudi. Sekian dari kami, terima kasih.